30 menit terendam di dalam air, tapi masih normal. Halo guys, ketemu lagi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman menggunakan drone DJI Mavic Mini seperti yang saya punya ini. Sedikit pengalaman ya, beberapa minggu yang lalu ketika saya syuting menggunakan drone ini, drone saya itu sempat jatuh ke air, tepatnya ketika di Sumberjenon. Jatuh di ketinggian mungkin sekitar 10 meteran karena kehilangan kendali atau tidak bisa mengontrol dengan baik, karena mungkin efek di atas air itu juga bahaya. Jamnya ketika itu sekitar pukul 12 siang, jadi sinar matahari mungkin mantul dari air, mempengaruhi ini sensor atau gimana ini, jadi kayak semacam sulit dikendalikan. Akhirnya drone saya mengalami semacam entah kenapa tiba-tiba semacam gerak gitu, kemudian baling-balingnya ini menyentuh semacam ranting, ya akhirnya jatuh telepok gitu. Karena memang kalau dari pengalaman saya, ketika baling-baling ini menyentuh sesuatu yang lebih kuat, itu dia tidak berfungsi. Ketika tidak berfungsi satu, maka semua akan tidak berfungsi atau jatuh. Dan ternyata drone ini sangat kuat ya. Dulu pernah nabrak pohon kelapa, tapi sempat oleng, tapi bisa. Saya pikir ada kerusakan, ternyata enggak. Dan walaupun seperti ini, baling-balingnya itu sangat kuat. Oke, kembali ke kejadian tadi. Drone saya jatuh ke air, tepatnya di Sumberjenon. Di dalam air itu kurang lebih kedalaman sekitar 2 meteran waktu itu, 2 atau 3 meter waktu itu, dan saya tidak berani ngambilnya secara langsung. Saya minta bantuan petugasnya dan saya kasih uang tentunya untuk mengambilkan drone saya. Dan proses jatuh sampai drone saya bisa terselamatkan itu kurang lebih memakan waktu 30 menit, karena waktu itu saya nyuruh anak kecil gitu untuk memanggilkan petugasnya gitu. Saya jaga di tempat itu. Sebenarnya saya pengen juga nekat terjun ke Jenon itu, karena juga di situ juga rawan mistis juga. Saya juga khawatir kenapa-apa. Ya memang bukan jago-jago banget kalau renang gitu. Saya mengurungkan niat untuk ngambil sendiri. Saya minta bantuan untuk penjaganya. Waktu itu saya merasa pasrah gitu, karena memang sebelumnya saya tidak pernah punya pengalaman dengan drone ini. Saya berpikir, waduh, kalau barang elektronik misalnya HP dan lain sebagainya, kalau jatuh ke air itu pasti ada kerusakan. Dan saya sempat browsing di YouTube, kalau banyak drone yang jatuh ke air itu banyak yang rusak motherboardnya dan lain sebagainya, harus mengganti secara total itu. Dan pada akhirnya, sebelum drone saya bisa normal ini, saya akan sedikit jelaskan bagaimana kejadian-kejadian yang saya alami. Oke, setelah saya tunggu 1-2 hari, itu sebenarnya mesinnya sudah bisa on. Itu saya sangat senang sekali. Namun ketika mau saya take over drone saya ini, salah satu balingnya itu tidak bisa mutar. Jadi ada semacam kayak kerikil di dalamnya ini, jadi sulit digerakkan. Tapi ternyata kayaknya tidak ada sesuatu benda, tapi ini ada semacam karat atau gimana gitu. Itu yang sulit sekali ditangani. Saya paksa gini kan sampai bunyi gret sampai keras gitu. Akhirnya agak mendingan, tapi tetap belum bisa normal, tidak bisa lancar seperti lainnya. Akhirnya solusinya saya membelikan alat penyemprot ini. Ini sangat manjur ini. Ini namanya WD-40. Saya beli di toko bengkel ya. Kebetulan yang menjual juga spare part motor ini. Ini salah satu fungsinya itu menghentikan bunyi derit, menghilangkan kelembapan, membersihkan dan melindungi, melonggarkan bagian yang berkarat. Nah, mungkin inti dari sini, karena setelah kena air itu jadi berkarat. Karatnya itu sangat berat banget waktu itu. Entah karat atau sesuatu yang masuk di sini. Tapi setelah ini melepaskan bahan-bahan yang melekat. Setelah saya semprot sekali, terus saya
gini-gini kan sudah langsung normal. Jadi alat ini benar-benar ampuh, bisa Anda beli di toko onderdil peralatan sepeda motor. Di situ menjual seperti ini alatnya ya, tinggal semprot aja, srit. Ini juga bisa untuk perawatan kedepannya. Kalau baling-baling Anda ada masalah, bisa menggunakan ini cairan penyemprot WD-40. Oke, baling-baling sudah bisa terbang. Ada masalah lagi, yaitu apa? Lensa di depan ini kacanya mengembun, saudara-saudara. Ini yang butuh perjuangan sangat keras. Waktu itu saya coba beberapa hari, saya keringkan di dalam wadah itu, kemudian pernah 1 atau 2 kali saya coba, saya taruh di atasnya kompor yang panas gitu. Memang kelembapannya atau cairan di dalamnya sempat hilang, tapi saat kemudian muncul lagi. Itu akhirnya saya menemukan solusi juga. Saya juga browsing di YouTube waktu itu menggunakan serap air. Nih, bagus serap air ya. Ini saya beli di supermarket, di swalayan ini sangat sulit teman-teman ya. Ini baru saya bisa beli itu ada di marketplace, di Shopee waktu itu. Mungkin Anda bisa beli di Shopee atau Tokopedia. Nah, setelah 1 atau 2 hari saya taruh di dalam box. Ini semacam dry box atau box yang kemudian kita tutup ya. Ini boxnya kita tutup, terus drone kita masukkan di dalamnya. Itu 1-2 hari ternyata sudah berhasil, tidak mengembun. Dan pada akhirnya drone saya bisa kembali normal lagi, bisa terbang lagi. Kameranya juga tidak mengembun, berfungsi dengan baik. DJI Mavic Mini ini karena dia sungguh tangguh, sangat tangguh. 30 menit terendam di dalam air tapi masih normal, tidak ada kerusakan secara konsleting dan sebagainya. Padahal waktu itu ketika jatuh ke air, ini ada semacam indikatornya masih nyala, kan memang ada baterainya di dalamnya. Itu yang saya khawatirkan kalau terjadi kerusakan secara elektroniknya di dalamnya itu. Tapi ternyata sampai detik ini sudah bisa saya terbangkan lagi dengan normal, fungsi-fungsinya juga normal. Oke, demikian sharing pengalaman saya sekelumit ini, semoga bermanfaat bagi pengguna drone yang lain, baik DJI Mavic Mini maupun DJI Mavic yang lain. Dan ini saya rekomendasi sekali bagi pemula seperti saya ini, dan mungkin sharing pengalaman ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.